buat teman-teman pelajar, buat pemuda-pemudi nih yang sekiranya sekarang kita lagi melek tentang iklim gitu. Kira-kira menurutnya Mbak Rizka, apa sih yang bisa kita lakukan gitu Mbak? Mungkin tips and triknya dari beberapa pengalamannya Mbak Rizka gitu. Apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda-pemudi gitu? Kalau aku sih bicara memang kemudian teman-teman ini punya hobi apa sih? Oh gitu. Hobinya apa, ketertarikannya apa, kemudian mereka merasa ada yang salah nggak, ada kondisi yang tidak ideal nggak, masalahnya apa. Nah apa yang mereka mau selesaikan gitu. Kalau tadi sempat ngobrol apa, aku lupa gerakannya Greta itu apa? Greta Action. Greta itu Friday for the Future itu ya, aksi untuk FFF iklim, ya. tiap hari Jumat itu. Aksi Friday for the Future itu kan. Nah itu kan sebenarnya awalnya bahwa dia memiliki apa namanya concern kan. Iya. Bahwa ini ada nggak benar. Kemudian bagaimana orang-orang dewasa tidak mengambil aksi yang diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim gitu kan. Kemudian dia demo kan. Demo kan sendirian kan awalnya. Demo sendirian. Dan mungkin juga terlalu banyaknya penolakan kalau misalnya dari Greta ya. Tapi kan itu sebenarnya satu langkah kecil yang dilakukan kontinu kan. Greta itu kan seperti itu. Sendirian, kemudian konsisten, kemudian apa dia sendiri kan juga tidak sekedar berdemo begitu saja, tapi kan dia juga belajar mengambil informasi, kemudian kenapa kok ini tidak berjalan dengan baik itu kan. Nah itu kan yang kemudian apa namanya bisa dicontoh sebenarnya. Tapi kembali lagi kan teman-teman ini sebenarnya teman-teman pelajar ini hobinya apa? Kalau ngobrol misalnya teman-teman pelajar yang Mapala naik gunung gitu, kita kan sebenarnya udah banyak dapat cerita kan, bagaimana kemudian teman-teman Mapala itu naik gunung pulangnya bawa sampah kan gitu, sama bersih-bersih sampah gitu. Tapi yang juga penting menurutku ya adalah kemudian bagaimana tidak menghasilkan sampah gitu kan. Iya, mungkin bisa dengan daur ulang atau gimana Mbak menurutnya Mbak Rizka? Sebenarnya kalau menurutku yang paling penting itu adalah mengurangi. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat, aku pikir teman-teman juga mungkin pernah baca apa 3 tahun yang lalu negara maju itu, bayangkan ya, negara maju dengan contohnya Amerika gitu kan. Mereka itu punya sistem pengelolaan sampah yang baik. Kalau kita lihat kan, apa namanya? Kalau kita lihat di film-film kan bersih ya. Ada truk-truk pengambil sampah besar-besar. Pemisahan sampah basah dan sampah kering. Sampah basah sama kering. Nah, sampah yang tidak bisa mereka olah dan tidak bisa mereka taruh di apa namanya? TPA mereka, itu mereka kirim ke kita. Kita yang terima sampah itu kan. Bayangkan negara maju aja ngelempar sampah ke kita, apalagi kita yang negara berkembang yang pengelolaan sampahnya buruk. Gerakan yang menarik kalau teman-teman pernah baca itu ada gerakan di Amerika ya, itu juga diinisiasi anak-anak muda itu. Jadi mereka itu ngelola sampah tetapi juga memanfaatkan kebun-kebun yang tidak terpakai gitu loh. Lahan-lahan di perumahan warga yang kemudian tidak terpakai dijadikan ditanami tanaman pangan. Jadi orang bisa ngambil, bisa apa selama mereka kemudian ikut berkontribusi mengelola lahan. Itu menarik. Kenapa? Satu, mereka akan mengurangi sampah organik masuk ke TPA. Yang kedua, mereka memanfaatkan lahan-lahan yang dianggap terlantar meskipun itu di milik komunal ya, milik masyarakat. Itu untuk kemudian menjadi sumber pangan mereka gitu. Nah itu gerakan yang menarik sebenarnya. Cuman karena mungkin di standar masyarakat kita itu masih ke ibu-ibu PKK. Nah kira-kira nih Mbak, pergerakan yang mungkin menurut Mbak Rizka keren gitu, yang mungkin remaja bisa lakukan. Karena kan kalau kita melihat masalah negara berkembang kita menghasilkan banyak sampah, ya memang banyak sampah. Apalagi kalau kita lihat dari style dari gaya hidup pemuda-pemudi dan pelajar. Sekarang kan mungkin dari yang terus-menerus kayak fashion style cepat, mereka beli baju menghasilkan sampah, mungkin yang ngopi yang setiap hari kita menggunakan sedotan plastik dan mungkin bungkus plastik juga, itu mungkin gimana menurutnya Mbak Rizka tuh? Itu sebenarnya menarik. Kenapa?
kalau misalnya teman-teman, apalagi nggak sekedar pelajar ya, anak-anak muda gitu, kalau misalnya mereka beli kopi dari teman-teman petani, apalagi petani-petani yang bekerja kemudian mempertahankan lahan kopinya itu di sekitar mata air, di pegunungan, dan memberikan nilai lebih, aku pikir itu menarik karena kemudian ada kolaborasi antara teman-teman yang di kota dan teman-teman yang di pegunungan untuk menjaga itu kan. Iya, Itu maksudnya satu. kayak gitu. Kedua yang menurutku juga menarik, kalau teman-teman pelajar itu kan sangat tertarik dengan sosial media. Iya. Bagaimana kemudian membangun gerakan yang melibatkan sosial media itu untuk mendorong teman-teman mengurangi sampah gitu kan. Itu menarik. Jadi kayak ngobrol teman-teman gini ngobrol podcast gitu, itu kan sebenarnya membangun kesadaran masyarakat kan, membagikan informasi, membagikan tips trik kalau tadi bicara, itu bagaimana kemudian orang bisa terlibat dengan cara yang menyenangkan, mudah kayak gitu, sesuai dengan hobi mereka itu sih. Gitu ya Mbak ya. Karena kalau misalnya pengalaman kita ya bangun gerakan kemudian mereka dipaksa itu nggak akan berjalan. Iya, pasti kayak gitu sih Mbak. Sama kalau saya disuruh orang tua, kamu suruh ini nggak bakalan berjalan. Cuman kalau maksudnya membangun pola pikir kita sendiri bahwa kalau kita menghasilkan ini dan membuat iklim-iklim yang semakin buruk menghasilkan sampah mungkin itu baru bisa gitu. Itu menarik, maksudku gini, kalau teman-teman pernah dengar kan ini kan di Bali itu ada perusahaan asing hanya untuk anak muda juga. Dia tuh ngambil sampah terus dibuat seratnya, bayangkan. Oh gitu. Jadi sampah serat plastik, kemudian mereka olah. Itu kan sebenarnya karena mereka punya teknologi, punya sosial media, ada masalah, kemudian mereka melihat masalah itu tidak sekedar masalah, tetapi peluang bagaimana kemudian mengubah masalah itu menjadi peluang dan menghasilkan uang, itu kan? Iya. Karena mungkin gini, menurutku ya, karena teman-teman pelajar ini tidak dibangun untuk menyelesaikan masalah. Karena pola pikirnya tidak dibangun seperti itu. Iya. Jadi kalau kita bicara pelajaran, mereka kan hanya dikasih makan kan? Kan? Tidak diajari untuk bagaimana berpikir kemudian mengubah pola pikir dan menyelesaikan masalah itu. Sayang sekali sebenarnya, karena kembali lagi menurut pengalaman kami, semakin mudah dia sebenarnya terekspos sama pengetahuan, cara berpikir itu akan sangat sangat mempengaruhi tindakan mereka. Jadi ketika kami melakukan pelatihan sebenarnya yang kami pilih apa? Bukan orang-orang dewasa sebenarnya, tetapi adalah anak-anak SD, SMP, SMA. Karena kemudian perubahannya akan sangat jelas gitu. Nanti yang nyindir orang tua itu bukan lagi kami, tapi si anaknya sendiri. Iya. Makanya kan kemudian malu kan kayak gitu. Cuman ya memang kemudian harus ada yang nemani satu. Kenapa? Karena seringkali kemudian kalau teman-teman pelajar itu suka diginikan. Kamu masih kecil tahu apa? Iya, mesti Nah itu gitu. kan kadang yang kemudian membuat mereka nggak nyaman kan kayak gitu. Akhirnya itu kan kemudian mengecilkan upaya mereka sebenarnya. Ucapan-ucapan itu secara tidak sengaja kemudian masuk kan. Kemudian membuat mereka minder, membuat mereka kemudian nggak pede bahwa gerakan yang mereka lakukan itu sebenarnya memberikan manfaat. Nah itu yang sebenarnya perlu ditemani gitu teman-teman itu. Berarti yang kita fokuskan sekarang adalah bagaimana teman-teman ini biar pede pergerakan-pergerakan yang udah dimulai. Membangun pola pikir. Membangun pola pikir. Itu yang paling penting. Karena ketika pengalaman gue ya, ketika kita nemani mereka itu maju mundur, lepas tangkap gitu, kemudian efeknya enggak panjang gitu. Jangka panjangnya lebih sulit ya Mbak? Jangka panjangnya lebih sulit. Satu, yang kedua, ketika kita memaksakan suatu program ke mereka tanpa mereka punya interest itu, sampai situ aja. Jadi sampai sekuat kita nemen mereka gitu. Tapi ketika mereka membangun program itu sendiri, terus kita nemani, continue gitu ya, sampai mereka bisa mandiri, itu akan lebih panjang gitu.
Dan itu terasa ketika kami pendampingan dengan anak-anak di Wonosalam. Wonosalam Jombang. Jadi bagaimana kemudian kita membangun bersama, kita membangun polisi air. Mereka itu kerjaannya apa? Ngukur kualitas air dengan serangga air. Kemudian mereka tiap minggu itu ngambil sampah di sungai. Itu terasa kemudian perbedaannya dan perubahannya. Kenapa? Karena kita di situ ada orang dewasa, ketika ada orang dewasa lain yang kemudian ikut turun, ikut meneriaki mereka gitu, ngapain sih gini. Pede gitu kayaknya. Oh iya. Kan ada ini ada gitu, ada pendampingnya, kan ada yang bantu. Nah, hal-hal kayak gitu sih. Dan yang menarik itu apa? Setelah satu generasi mereka gitu, mereka bikin pelatihan untuk generasi selanjutnya. Jadi mereka ngerekrut generasi selanjutnya. Dan itu berjalan sampai sekarang itu. Tapi tetap memang kemudian harus tetap ditemani, dilihat gitu kan prosesnya. Bagaimana mereka melatih teman-teman mereka sendiri itu sih. Itu menarik sih Mbak. Itu awal mulanya, saya penasaran nih yang di Wonosalam ya Mbak ya. Itu awal mulanya kenapa kok bisa sampai akhirnya teman-teman ini sendiri memiliki kepikiran untuk membersihkan kualitas di sungai-sungai itu awal mulanya gimana tuh Mbak?